Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa orang-orang yang sibuk seperti halnya para pekerja, para pelajar, mereka semua juga membutuhkan yang namanya istirahat. Atau bahasa kerennya ya refreshing. Mereka semua, saya, Anda, dan kita, ketika kita sibuk dengan pekerjaan, belajar, kita semua membutuhkan yang namanya istirahat dan juga refreshing. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya refreshing, istirahat, itu juga salah satu hal yang disyariatkan dalam agama Islam. Kita istirahat dari pekerjaan kita istirahat sejenak dari belajar kita, itu termasuk hal yang disyariatkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Hanzalah. Ketika Hanzalah radhiyallahu anhu, beliau merasa bahwa dirinya ini orang munafik karena terkadang semangat belajar, terkadang juga tidak semangat belajar. Terkadang rajin mengingat surga dan neraka ketika di dalam majelis Rasulullah SAW. Ketika pulang, Hanzalah lupa dengan yang namanya surga dan neraka. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar keluhan dari sahabatnya ini, beliau pun memberikan nasihat kepada Hanzalah. Sa'atan, sa'atan. Sesaat, wahai Hanzalah. Maksudnya bagaimana? Ya sesaat kita berikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesaat kita berikan waktu kita untuk hak-hak yang lainnya. Diri kita memiliki hak, keluarga kita memiliki hak, kemudian teman-teman kita juga memiliki hak, sehingga kita membagi waktu-waktu kita itu untuk yang lainnya. Dan ini bukan termasuk perbuatan yang tercela. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan para penuntut ilmu. Ketika mereka sudah menghabiskan waktunya kurang lebih sebanyak 5 bulan, atau mungkin ada yang 6 bulan, atau bahkan ada yang 4 bulan, mereka habiskan waktunya jauh dari keluarga. Mereka habiskan waktunya untuk belajar, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami pelajaran. Apalagi para santri yang mereka belajar dengan bukan bahasa mereka, bukan dengan bahasa ummi, tapi dengan bahasa Arab. Yang mana ini perlu atau membutuhkan konsentrasi dan waktu yang sangat banyak. Sehingga wajar jika para santri yang mereka pada saat ini sedang menghabiskan waktunya untuk liburan di rumah, yang sedang menikmati liburan di rumah, mereka merasa bahagia, mereka merasa senang dengan liburan yang sedang mereka rasakan. Ini termasuk hal yang wajar, karena memang di dalam belajar itu kita juga membutuhkan yang namanya istirahat. Akan tetapi pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, di balik senangnya kita ketika beristirahat, di balik kesenangan santri ketika mereka sedang menikmati liburan di rumah, di kampung halaman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mereka. Ada beberapa hal yang wajib mereka lakukan ketika mereka ada di rumah. Apa sajakah itu? Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan coba memberikan beberapa pesan, memberikan beberapa nasihat untuk para santri, terkhusus untuk anak-anak didik kami di Ponpes Darussunnah Wangon. Jemaah sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama yang ingin kami sampaikan ketika para santri liburan di rumah, yaitu tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan yang pertama. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Yang namanya bertakwa itu
secara ringkas pengertiannya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa dimanapun kita berada. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, itu bukan hanya di pondok saja, akan tapi juga di rumah. Tidak hanya ketika bersama ustadz saja, tapi juga ketika bersama teman-teman kita. Menjaga omongan kita bukan hanya di depan ustadz, bukan hanya di depan musyrif, akan tetapi juga menjaga ucapan kita ketika dimanapun kita berada. Baik ketika sendirian, bersama teman-teman, terlebih lagi kepada orang tua. Jadi ini yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan yang namanya takwa, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah amalan yang sangat agung. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Oleh karena itu, latihlah diri kita. Berusahalah semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita liburan di rumah, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, hendaknya kalian, sudah seharusnya kalian berbakti. Tidak hanya kepada ibu saja, tapi juga kepada ayah. Jika misal salah satu dari keduanya meninggal, maka kita juga tetap berbakti kepada mereka. Kepada ibu kita atau kepada ayah kita yang masih hidup. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Terlebih lagi ketika kita masih di pondok. Ketika kita masih di pondok, belum menjalani liburan. Kita begitu rajin, mencuci pakaian sendiri, mengambil makanan sendiri. Jangan sampai ketika di rumah, ketika kita sudah liburan sampai ke rumah, nyuci baju yang nyuci adalah ibunya. Mau makan yang ngambil adalah ibunya. Ini adalah perbuatan yang tercela bagi santri. Bahkan guru kami dulu mengatakan adalah sebuah aib. Ketika seorang santri di pondok pesantren dia rajin nyuci baju, rajin ngambil makan sendiri, setelah makan dicuci piringnya. Tapi kok sampai di rumah yang melakukan itu semua bukan dirinya sendiri, namun orang tuanya. Ini adalah aib bagi santri. Oleh karena itu para santri sekalian, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, usahakan apa saja yang telah antum pelajari di pondok, yang antum praktekkan di pondok, terapkan di rumah. Ini yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, pesan yang ingin kami sampaikan yaitu amalkanlah ilmu yang telah kita pelajari. Amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Jangan sampai setelah kita mengetahui hal-hal yang wajib, hal-hal yang sudah dianjurkan, kita malah meninggalkan. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren, tidak kita amalkan di rumah. Sangat dikhawatirkan. Sangat dikhawatirkan ketika seorang hamba dia sudah mengetahui suatu hukum, sudah mengetahui suatu ilmu, namun tidak diamalkan, maka sangat dikhawatirkan dirinya akan terjangkiti penyakit sombong. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW pernah mengatakan, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bih lam yazidhu illa kibran." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, akan tetapi ketika dia mendapatkannya kemudian tidak mengamalkannya, maka kata beliau radhiyallahu anhu, lam yazidhu illa kibran. Tidaklah akan bertambah pada dirinya melainkan sebuah kesombongan. Itulah pesan yang ketiga dari kami. Kemudian pesan yang berikutnya, yaitu pesan yang keempat.
sering-seringlah kita menggunakan waktu kita untuk memurojaah ilmu yang telah kita pelajari. Dalam artian kita suka untuk mengulang-ulang ilmu yang telah kita dapatkan. Para ulama kita mengatakan, hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu, kuatnya ilmu, tetapnya ilmu itu dengan cara murojaah. Jadi ketika kita ingin mutqin, ketika kita tidak ingin ilmu kita itu hilang, kita tidak ingin lupa dengan apa yang telah kita pelajari, di antara caranya adalah memperbanyak murojaah. Selain hal tersebut akan mengokohkan ilmu kita, perbuatan atau amalan murojaah ini juga akan mengisi waktu kita. Sehingga waktu liburan kita jauh lebih bermanfaat daripada digunakan untuk main game, nonton film yang gak jelas, atau ngalamun. Dan di antara bentuk tanda baiknya seorang muslim, dia menggunakan waktu-waktunya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan seorang muslim, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan di antara hal yang bermanfaat itu adalah muraja'atul ilmi, mengulang-ulang ilmu yang telah kita pelajari. Ini pesan yang keempat. Kemudian pesan yang kelima, bergaullah dengan masyarakat dengan cara yang baik dan tidak melebur ketika membaur. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya ketika kita bertemu dengan masyarakat, ketika kita bertemu dengan kawan lama kita mungkin, kita akan melepas rindu bersama mereka. Kita akan berbincang, kita akan saling temu, saling sapa, saling memberikan hadiah mungkin. Maka lakukanlah jika hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baik. Namun ketika kita berjumpa dengan teman kita, lalu teman kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan sesuatu yang haram, na'udzubillahi min dzalik, maka sebisa mungkin kita sebagai santri yang sudah tahu ilmu, sudah tahu hukum, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, sebisa mungkin jauhi mereka. Ketika bertemu, seperlunya saja. Jangan sampai kita malah ikut terjerumus dengan apa yang mereka lakukan. Boleh membaur, tapi jangan sampai melebur. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Akan tetapi ingat sekali lagi, jika teman-teman kita mengajak kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kepada hal-hal yang bahkan mengandung keharaman yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita jauhi. Ini yang keempat atau yang kelima. Kemudian pesan yang berikutnya, bagi para santri yang sedang menikmati liburan di rumah, sudah seharusnya dia rajin berdoa untuk dirinya sendiri. Dia rajin berdoa untuk dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menetapkan dirinya di atas agama yang hak. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkannya. Betapa banyak para santri yang setelah liburan, bukannya dia jauh lebih baik, malah jauh lebih buruk. Karena lingkungannya mungkin, atau karena kurangnya dia dalam bersyukur, kurangnya dia dalam berdoa. Betapa banyak pula para santri yang mana mereka telah lulus dari pondok pesantren, yang mana mereka telah lulus dari madrasah, dari universitas, akan tetapi tidaklah dia melakukan dakwah melainkan berdakwah ke jalan Allah, melainkan berdakwah ke jalan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak para dai yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dia jarang berdoa kepada Allah.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang senantiasa membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Perbanyaklah doa ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan yang berikutnya, dan ini pesan yang terakhir, doakanlah para guru kalian. Ya, doakanlah guru-guru kalian yang telah mengajari kalian ilmu agama, yang telah menunjukkan kepada kalian hidayatul irsyad, petunjuk yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini termasuk salah satu adab kepada guru. Ketika seorang santri mendoakan gurunya yang telah mengajari dia tanpa sepengetahuan gurunya, ini adalah salah satu bentuk akhlak yang baik. Dan ini juga yang dilakukan oleh para ulama kita, sebagaimana murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antaranya disebutkan dalam buku-buku sejarah, salah seorang muridnya Imam Syafi'i yang bernama Al-Haris bin Syuraij rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Ad'ullaha lisyafi'i wa akhussuhu bihi. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Imam Syafi'i, tentunya doa kebaikan, dan aku khususkan di waktu tersendiri. Dalam artian, Al-Haris bin Syuraij ini berdoa kepada Allah, ya untuk dirinya dan juga untuk keperluannya, untuk juga orang lain. Akan tetapi di waktu lain, Al-Haris ini juga berdoa kepada Allah untuk gurunya di waktu khusus, yaitu untuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kita juga demikian. Sebisa mungkin di rumah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan guru-guru kita. Mendoakan mereka agar istiqomah di jalan yang benar, dan mendoakan mereka supaya bisa masuk surga. Begitu pula dengan diri kita. Dengan begitu, ini salah satu tanda, ini salah satu ciri akhlak kita itu sudah memasuki level yang baik. Jadi inilah beberapa pesan yang bisa kami sampaikan kepada para santri yang sedang menikmati liburannya di rumah. Jika kita simpulkan, jika kita ringkas, sekurang-kurangnya ada 7. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Yang keempat, memperbanyak murojaah untuk mengisi waktu luang. Yang kelima, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Kemudian yang keenam, mendoakan untuk diri sendiri supaya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan dalam agama Islam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mendoakan para guru kita yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.